Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tugas filsafat hukum. Topik materi pada kali ini yaitu tentang manusia dan pengetahuan serta perbedaan antara filsafat timur, filsafat barat, dan filsafat Islam. Baiklah, yang pertama pembahasan mengenai manusia. Manusia secara bahasa disebut juga insan, yang dalam bahasa Arabnya berasal dari kata nasia, yang berarti lupa, dan jika dilihat dari kata dasar al-uns yang berarti jinak. Kata insan dipakai untuk menyebut manusia, karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak, artinya manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Manusia juga dapat dilihat dari sisi pendekatan teologis. Dalam pandangan ini melengkapi dari pandangan yang sesudahnya dengan melengkapi isi transendensi dikarenakan pemahaman lebih bersifat fundamental. Pengetahuan pencipta tentang ciptaannya jauh lebih lengkap daripada pengetahuan ciptaan tentang dirinya. Selanjutnya, pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas adalah benar atau berguna. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya, ketika seseorang mencicipi masakan yang baru ia coba, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma makanan tersebut. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki. Berikut ada beberapa sumber pengetahuan. Yang pertama yaitu ada kepercayaan yang didasarkan dari tradisi. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan dan agama. Yang ketiga, panca indera atau pengalaman. Yang keempat, akal pikiran. Yang kelima, intuisi individual. Ada dua jenis pengetahuan apabila dilihat dari perihal eksplisitasnya. Yang pertama yaitu pengetahuan implisit. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. Pengetahuan diam seseorang biasanya sulit untuk ditransfer ke orang lain, baik secara tertulis ataupun lisan. Kemampuan berbahasa, mendesain atau mengoperasikan mesin atau alat yang rumit membutuhkan pengetahuan yang tidak selalu bisa tampak secara eksplisit dan juga tidak sebegitu mudahnya untuk mentransferkannya ke orang lain secara eksplisit. Contoh sederhana dari pengetahuan implisit yaitu adalah kemampuan mengendarai sepeda. Pengetahuan umum dari bagaimana mengendarai sepeda adalah bahwa agar bisa seimbang, bila sepeda oleng ke kiri, maka arahkan setir ke kanan. Untuk berbelok ke kanan, pertama belokkan dulu setir ke kiri sedikit, lalu ketika sepeda sudah condong ke kanan, belokkan setir ke kanan. Tapi mengetahui itu saja tidak cukup bagi seorang pemula untuk bisa menyetir sepeda. Seorang yang memiliki pengetahuan implisit biasanya tidak menyadari bahwa dia sebenarnya memilikinya dan juga bagaimana pengetahuan itu bisa menguntungkan orang lain. Untuk mendapatkannya memang dibutuhkan pembelajaran dan keterampilan, namun tidak lantas dalam bentuk-bentuk yang tertulis. Pengetahuan implisit seringkali berisi kebiasaan budaya yang bahkan kita tidak menyadarinya. Selanjutnya yang kedua yaitu pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata berupa media atau semacamnya.
bentuk tersebut telah diartikulasikan ke dalam bahasa formal dan bisa dengan relatif mudah disebarluaskan secara luas. Informasi yang tersimpan di ensiklopedia, termasuk Wikipedia, salah satunya adalah contoh yang bagus dari pengetahuan eksplisit. Bentuk paling umum dari pengetahuan eksplisit adalah petunjuk penggunaan, prosedur, dan tentang video pembuatan sesuatu. Pengetahuan juga bisa termediakan secara audiovisual. Hasil kerja seni dan desain produk juga bisa dipandang sebagai suatu bentuk pengetahuan eksplisit yang merupakan eksternalisasi dari keterampilan, motif, dan pengetahuan manusia. Selanjutnya ada pengetahuan empirisme, pengetahuan yang lebih menekankan pada pengamatan dan pengalaman indrawi yang dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan a posteriori. Pengetahuan ini bisa didapatkan dengan melakukan pengamatan yang dilakukan secara empiris dan rasional. Pengetahuan empiris tersebut juga dapat berkembang menjadi pengetahuan deskriptif bila seseorang dapat melukiskan dan menggambarkan segala ciri, sifat, dan gejala yang ada pada objek empiris tersebut. Pengetahuan empiris juga bisa didapatkan melalui pengalaman pribadi manusia yang terjadi berulang kali. Misalnya, seseorang yang sering dipilih untuk menjadi pemimpin suatu organisasi, dengan sendirinya ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana memanajemen organisasi tersebut. Selanjutnya ada pengetahuan rasionalisme. Pengetahuan rasionalisme adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal budi. Rasionalisme lebih menekankan pada pengetahuan yang bersifat a priori, tidak menekankan pada pengalaman. Contohnya pada pengetahuan tentang ilmu matematika. Contohnya seperti hasil penjumlahan dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan didapatkan melalui pengalaman atau pengamatan empiris, melainkan melalui sebuah pemikiran logis dan akal budi yang tentunya sudah ada rumus tersendiri. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Yang pertama yaitu ada faktor pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok, dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Maka jelas dapat kita kerucutkan sebuah visi pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan manusia. Selanjutnya yang kedua ada media. Media adalah secara khusus suatu desain untuk mencapai masyarakat yang luas. Jadi contoh dari media massa ini adalah televisi, radio, koran, dan majalah. Media ini digunakan biasanya untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum. Selanjutnya yang ketiga ada informasi. Informasi ini menurut Oxford English Dictionary adalah that of which one is praised or told. Intelligent news. Kamus lain menyatakan bahwa informasi adalah suatu yang dapat diketahui. Namun ada pula yang menekankan bahwa informasi sebagai transfer dari pengetahuan. Selain itu, informasi juga memiliki arti yang sebagaimana diartikan oleh Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi, bahwa informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi dengan tujuan tertentu. Sedangkan informasi sendiri mencakup data, teks, gambar, suara, kode, program komputer, basis data, dan sebagainya. Ada pula perbedaan definisi informasi dikarenakan pada hakikat informasi tidak dapat diuraikan. Sedangkan informasi itu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang diperoleh dari data dan pengamatan terhadap dunia sekitar, serta diteruskan melalui komunikasi. Selanjutnya ada perbedaan antara filsafat Barat, filsafat Timur, dan filsafat Islam. Berbicara terkait filsafat tidaklah mudah, karena dengan tingkat perluasan filsafat yang mengakar pada setiap penjuru membuat filsafat begitu beragam jenis
dan alirannya. Mengenai perbedaan antara filsafat barat dan filsafat timur dapat dilihat dengan melihat sejarah peradabannya, budaya dan juga letak geografis yang berbeda. Hal ini tentu mempengaruhi cara berpikir antara keduanya. Filsafat timur dikategorikan sebagai sistem pemikiran yang plural atau banyak rujukan dalam filsafat timur. Misalnya, filsafat India dapat terbagi menjadi filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme. Sedangkan di sisi filsafat Tiongkok terbagi menjadi filsafat Konfusianisme dan filsafat Taoisme. Ditambah filsafat Islam yang cenderung berbaur dengan filsafat Barat. Akan tetapi, secara umum filsafat Timur dikenal 4 jenis yang populer dengan sebutan, yaitu 4 tradisi besar, yakni Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme. Sepanjang perjalanannya, filsafat Timur selalu diperdebatkan oleh para ahli filsafat terkait dapat atau tidaknya pemikiran Timur dikatakan sebagai filsafat, karena memiliki ciri-ciri agama, mistik, dan magik yang tidak rasional di dalamnya. Maka daripada itu, di dalam kajian postkolonialisme ditemui bahwa filsafat Timur dianggap rendah daripada sistem pemikiran filsafat Barat, karena tidak mencukupi kriteria filsafat menurut ahli filsafat Barat, karena dianggap memiliki unsur keagamaan atau mistik yang dalam filsafat Barat tidak sejalan. Filsafat Barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia Barat, atau keinginan untuk mengarahkan kepada pemikiran atau falsafah peradaban Barat, sebab penentuan wilayah menentukan aliran dan pemikiran falsafah itu berkembang. Dalam filsafat Barat, instrumen utama yang dijadikan alat untuk mencapai kenyataan dan kebenaran dengan menggunakan nalar yang bersumber dari akal pikiran dan indera. Sebaliknya, pencarian yang radikal, luas, dan sistematis dari filsafat Barat memakai akal pikiran dan pengamatan empiris. Berbeda dengan filsafat Timur yang lebih mengutamakan penggunaan intuitif, yakni hati dan kolbu. Maka di dalam filsafat Timur, pandangan hati menempati posisi tertinggi sebelum akal dan indera sebagai peralatan utama untuk mencapai kenyataan akan kebenaran. Sementara filsafat Barat tidak sama sekali menggunakan instrumen hati sebagai media penting untuk sampai kepada kebenaran akhir atau realitas tunggal. Dari sisi kebudayaan sendiri, filsafat Timur berbeda dengan filsafat Barat, di mana kebudayaan Timur menganggap pencapaian seseorang atas kenyataan dan kebenaran itu memiliki makna yang praktis dalam bentuk perubahan sikap dan perilaku. Perilaku itu disebut sebagai adab yang berwujud berupa moral dan aturan tertentu yang mengikat dengan seseorang dalam melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia, makhluk hidup, dan alam semesta. Jika dilihat dengan seksama pada keduanya, maka perbedaan pada fokus utama kajian filsafatnya dan instrumennya berfilsafatnya. Sekalipun di antara filsafat Barat dan filsafat Timur terdapat perbedaan-perbedaan, namun tidak dapat dinilai mana yang lebih baik, sebab masing-masing memiliki keunikannya sendiri dan kontribusi yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia, terlebih kepada sesama makhluk hidup. Tentu kita menyadari bahwa perdebatan di balik perbedaan bukanlah suatu yang menjadi penghambat kita untuk mendalami antara keduanya. Sebab begitulah tampilan dari segala ilmu pengetahuan yang ada, yang terkadang selalu diawali dengan perbedaan-perbedaan, kemudian bisa melahirkan persamaan dan perbedaan yang harus diterima secara objektif maupun subjektif. Selanjutnya ada filsafat Islam. Filsafat Islam ini secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur, dalam hal ini Persia, dan kebudayaan Barat, Yunani. Pengaruh ini dimulai ketika Iskandar Agung atau Alexander the Great, yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles, berhasil menduduki wilayah Persia pada 331 sebelum Masehi. Filsafat Islam juga sering disebut dengan filsafat Arab dan filsafat Muslim, yang merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam.
Menurut Musa Asy'ari menjelaskan bahwa hakikat filsafat Islam adalah filsafat yang bercorak Islami, yang dalam bahasa Inggris dibahasakan menjadi Islamic philosophy, bukan the philosophy of Islam, yang berarti berpikir tentang Islam. Dengan demikian, filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, yang berada pada taraf makna, yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang dapat memberikan keselamatan dan kedamaian hati. Filsafat Islam tidak netral, melainkan memiliki keberpihakan atau komitmen kepada keselamatan dan kedamaian. Menurut Al-Farabi dalam kitabnya Salil As-Sa'dah, filsafat berasal dari Keldanian atau Babilonia, kemudian pindah ke Mesir, lalu pindah ke Yunani, Suryani, dan akhirnya sampai ke Arab. Filsafat pindah ke negeri Arab setelah datangnya Islam. Karena itu, filsafat yang pindah ke negeri Arab ini dinamakan filsafat Islam. Walaupun di kalangan para sejarawan banyak yang berbeda pendapat dalam penamaan filsafat yang pindah ke Arab tersebut, namun kebanyakan di antara mereka menyimpulkan bahwa filsafat yang pindah tersebut adalah filsafat Islam. Dalam perspektif Islam, filsafat merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hak dengan bahasa pemikiran yang rasional. Sebagaimana kata Al-Kindi pada tahun 801 sampai 873 Masehi, bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat hal ihwal dalam batas-batas kemungkinan manusia. Menurut Ibnu Sina, tahun 980 sampai 1037 Masehi juga mengatakan bahwa filsafat adalah menyempurnakan jiwa manusia melalui konseptualisasi hal ihwal dan penimbangan kebenaran teoritis dan praktis dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena dalam ajaran Islam, di antara nama-nama Allah juga terdapat kebenaran, maka tidak terelakkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara filsafat dan agama. Pada zaman dahulu, di kalangan umat Islam, filsafat Islam merupakan kisah perkembangan dan kemajuan ruh. Begitu pula mengenai ilmu pengetahuan Islam, sebab menurut Al-Quran, seluruh fenomena alam ini merupakan petunjuk Allah. Sebagaimana diakui oleh Rosenthal bahwa tujuan filsafat Islam adalah untuk membuktikan kebenaran wahyu sebagai hukum Allah dan ketidakmampuan akal untuk memahami Allah sepenuhnya. Juga untuk menegaskan bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Filsafat Islam jika dibandingkan dengan filsafat umum lainnya telah mempunyai ciri tersendiri, sekalipun objeknya sama. Hal ini karena filsafat Islam itu tunduk dan terikat oleh norma-norma Islam. Filsafat Islam berpedoman pada ajaran Islam. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat Islam adalah merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.